Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidayah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Hadirnya saya di sini akan memberikan sedikit dakwah tentang keberkahan ilmu. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin memiliki ilmu yang berkah? Semuanya pasti ingin memiliki ilmu yang berkah. Sebab ilmu yang berkah tidak hanya memberikan manfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ilmu yang berkah membuat seseorang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita belajar tentang ilmu sedekah. Berkahnya, kita akan jadi lebih sering sedekah. Lalu, kita belajar tentang ilmu bahaya sombong. Berkahnya, kita akan dijauhkan dari sifat sombong. Terlihat kebermanfaatan ilmunya ketika perintah Allah dilaksanakan dan larangannya dijauhi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar dalam penggalan ayat 9 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Shadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pernyataan dengan tegas perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Artinya, kualitas manusia dilihat dari ilmunya, karena segala aspek kehidupan yang kita kerjakan harus dengan ilmu. Mau sholat, ada ilmunya. Baca Al-Quran pun ada ilmunya. Lalu, ilmu yang seperti apa? Ilmu yang berkah. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan ilmu tersebut? Yang pertama, yaitu dengan menata niat dengan hati dan maksud tujuan bukan karena tujuan dunia, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingin menjayakan Islam, menghapus kebodohan dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, tanamkan sikap rendah hati, ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niat kita belok karena tujuan dunia. Karena kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencari ilmu karena tujuan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Imam Syafi'i pun berkata, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati seseorang manakala hati tersebut dipenuhi oleh maksiat. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa mendapat keberkahan ilmu,
yaitu kita belajar adab dulu sebelum kita belajar ilmu. Karena percuma gelar berderetan, ilmu bertebaran, tetapi akhlak diabaikan. Jangan harap dapat keberkahan ilmu, maka utamakanlah adab, baik adab terhadap guru, orang tua, orang lain, dan juga majelis ilmu. Lalu, apa wujud dari keberkahan ilmu tersebut? Nah, di antaranya, orang yang kalau ilmunya berkah, maka ia senantiasa menjalankan kehidupannya dengan mudah. Ibadahnya menjadi lillah dan hatinya menjadi istiqomah. Karena dengan ilmu, yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, dan yang jelek jadi indah. Kemudian, orang yang memiliki ilmu yang berkah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Makanya, kita lihat guru-guru yang ada di hadapan kita semua, mereka adalah orang-orang yang hebat. Dimanapun mereka berada akan selalu dihargai dan dihormati oleh banyak orang sebab dengan ilmu. Lalu yang terakhir, orang yang kalau ilmunya berkah, maka senantiasa diamalkan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan ilmu dan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.